Nah, ciri pertama. Ciri pertama dari orang-orang yang karismatik itu adalah bahwa setiap orang yang karismatik itu pasti mereka adalah seorang pembelajar. Artinya tidak ada satupun orang karismatik itu yang bodoh. Orang tidak bisa dikatakan karismatik kalau dia bodoh. Jadi setiap orang karismatik pasti adalah seorang pembelajar. Jadi terlepas dari mana dia belajar, apakah hal itu lewat pendidikan formal atau non formal atau dia belajar dari kehidupan, yang pasti dia belajar. Dia belajar dari pengalaman. Dia merenungi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menjadikan itu sebuah pelajaran-pelajaran berharga. Dia belajar dari siapapun. Dia melihat segala sesuatu ini adalah ilmu. Dia bertemu dengan begitu banyak orang dan dia melihat setiap orang itu adalah guru tempat dia belajar. Maka dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa hasil dari belajar. Jadi belajar itu bukan cuma membuat dia pandai, tahu sesuatu, tapi menjadi pribadi yang bijaksana karena pengetahuannya. Tahu nggak Anda? Ada juga orang yang menjadi sombong karena pengetahuannya. Dia tidak karismatik. Jadi sekali lagi kita tidak akan menemukan orang karismatik itu yang bodoh. Tidak pernah. Mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan. Ya, berpengetahuan. Kemudian yang kedua, ciri dari orang-orang yang karismatik adalah mereka punya pengendalian emosi yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat ada orang yang gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung, ini berarti dia bukan termasuk orang-orang karismatik. Orang karismatik nggak ada yang kayak begitu. Orang karismatik itu tampak benar perilakunya, sikapnya, responnya pada saat dia mengalami berbagai macam peristiwa, baik peristiwa yang tidak mengenakan maupun peristiwa yang menggembirakan. Itu mereka selalu tenang. Mereka selalu sabar dalam menghadapi setiap apapun. Itu orang yang karismatik. Sebaliknya orang yang tidak karismatik, pemarah mereka. Mudah sekali marah. Kemudian yang kedua, mereka sangat tenang menghadapi keadaan yang bisa jadi sangat mengancam. Sementara orang biasa yang tidak karismatik, mereka langsung panik. Aduh, kenapa begini? Gimana dong? Aduh, bisa gimana nih? Panik. Beda sama orang yang karismatik. Mereka selalu tenang. Nah, bila merasakan atau mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang karismatik itu tetap tenang, tetap kalem. Sementara orang-orang yang biasa, mereka sudah euforia, wah, kegembiraan yang berlebih-lebihan, wah, heboh segala macam. Mereka bukanlah tipe orang-orang yang karismatik. Orang-orang yang karismatik, mereka mampu mengendalikan emosinya. Bahkan dalam keadaan yang paling kritis, saat mereka dihina, dihujat, dan sebagainya, mereka tetap tenang. Mereka tetap tenang. Mereka menghadapinya dengan hati yang tenang, dengan kepala dingin. Ya. Dengan hati yang tenang. Jadi tidak mudah terbawa emosi. Meskipun keadaan di luar diri, sesuatu yang bisa mengganggu keadaan dirinya itu benar-benar bagi orang lain sudah goncang, tapi mereka tetap tenang, tetap sabar, tetap ikhlas menghadapi sesuatu. Nah, ini tipe kedua dari orang-orang yang karismatik. Kemudian yang ketiga, setiap kita bertemu orang karismatik, lihatlah, mereka adalah tipe orang yang percaya diri. Percaya diri itu bukan maksudnya sombong gitu gimana, enggak. Mereka tetap low profile, ya kan? Rendah hati. Tapi percaya diri saat mereka mengatakan sesuatu, saat mereka bertindak sesuatu, mereka selalu yakin dengan apa yang mereka katakan. Mereka tidak pernah ragu saat mengatakan sesuatu. Kenapa? Karena setiap mereka mengatakan sesuatu adalah sesuatu yang sudah sangat difikirkan. Mereka sudah pikirkan konsekuensinya apa, resikonya apa dari apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Inilah bedanya orang-orang karismatik dengan orang-orang yang tidak karismatik. Mereka bertindak, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh karena mereka yakin apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mereka yakini benar. Gitu. Jadi mereka siap dengan segala apapun resiko yang dihadapinya. Jadi mereka sangat percaya diri. Dan yang terakhir, dan ini menjadi kunci dari semuanya,
Orang-orang karismatik itu adalah orang-orang yang punya kepedulian. Jadi hidup mereka itu adalah memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Jadi banyak orang, ada juga orang yang sudah pembelajar, oke. Sudah mampu mengendalikan emosi, oke. Sudah percaya diri, oke. Tapi hidup dengan kesendirian untuk kepentingan dirinya sendiri, no, itu bukan orang yang karismatik. Orang yang karismatik adalah orang yang memperjuangkan sesuatu dalam hidup ini, dan hidupnya itu adalah memperjuangkan hal itu untuk kepentingan banyak orang, untuk kebermanfaatan dirinya bagi sebanyak mungkin orang-orang yang ada di lingkungannya. Mereka sangat peduli kepada orang lain. Bahkan mereka seringkali berkorban, mengorbankan kepentingan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Perjuangan hidupnya adalah untuk kebaikan, kemanfaatan orang banyak. Sekarang coba cari deh, siapa orang karismatik yang kita kenal, yang teman-teman kenal. Apakah mereka orang yang egois, hidup untuk kepentingan dirinya sendiri? Tidak, pasti tidak ada. Siapapun yang kita sebut nama sebagai orang yang karismatik, pasti mereka memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Inilah yang menjadi hal yang paling penting, kunci daripada pribadi yang karismatik itu. Jadi mereka sangat sayang kepada orang. Siapapun orang itu, dia berpikir, apa yang bisa saya bantu untuk orang ini? Dia ketemu orang lain, apa yang bisa ku bantu untuk orang ini? Lihat, hatinya begitu mulia. Jadi kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, orang-orang yang karismatik itu, maka kita akan lihat bahwa dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa adalah tugas dia adalah melayani orang lain. Bukan minta dilayani, apalagi misalnya dia punya posisi yang tinggi. Bukan, dia berpikir untuk melayani, memberikan yang terbaik untuk siapapun dan dimanapun. Jadi sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, berusaha sehingga kita pun bisa menjadi pribadi yang karismatik. Demikian pertemuan kita hari ini, demikian apa yang bisa saya share untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya.